pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang hari kita mulai. Atas nama tampil kami perlu menyampaikan adanya beberapa pengumuman yang berkaitan dengan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Di antaranya yang pertama bahwa khotbah pada siang hari ini adalah beliau terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Bunyamin ASMA. Adapun yang bertindak sebagai imam adalah beliau terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Asngari Siraj. Selanjutnya kedua berkaitan dengan pengajian pembuat akan Perkiraan Raya besok pada hari Ahad tanggal 14 Juli 2024 bertempat di Masjid Al-Iman Ketandan RT 4. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi dan insya Allah bersama Bapak Ustaz Haji Mujamin. Yang ketiga, perlu kami informasikan kembali kepada seluruh jamaah bahwa di Masjid Al-Iman Ketandan Raya setiap Jumat malam Sabtu, yaitu nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya diadakan kajian tafsir Quran. Sekali lagi waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya diadakan kajian tafsir Quran bersama Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Asngari Siraj. Untuk itu monggo berdasarkan ada waktu kami tunggu kehadirannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Terima kasih. Kemudian terakhir bahwa saluran kas masjid sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah 49.788.500 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 508.000 rupiah, 5.008.000 rupiah. Maaf. Kemudian infak lain 100.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 3.982.000 rupiah, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah 50.914.500 rupiah. Demikian keadaan wakas masjid Al-Iman Ketandan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk menghindari seluruh sok-sok di depan yang masih kosong. Kemudian bagi jamaah boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu dan masuk untuk sholat Jumat yang saya kembali kepada beliau terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Bunyamin ASMA maupun Bapak Dr. Andes Haji Asngari Siraj disilakan. Sekian pemain yang perlu kami sampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan. Nikmat Allah yang cukup banyak mengundang kita untuk senantiasa mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Coba bayangkan orang yang sakit dan perlu oksigen, maka ia harus bayar 1.800.000 satu tabung. Kalau sehari diperlukan 2 tabung, maka sudah 3.600.000. Ternyata bernafas lega itu merupakan nikmat yang luar biasa. Masuk kita bisa bernafas lega ini adalah luar biasa. Yang kedua, mari kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa di dalam agama kita mungkin secara khusus hanya kita miliki, sebab ketakwaan di dalam Islam ini bukan takwa-takwaan, takwa buatan, tapi dengan sebenar-benarnya. Apa sebenar-benar takwa itu? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Untuk itu, maka setiap Jumat khotib memberikan wasiat ini berlaku kepada khotibnya dan juga jamaahnya untuk meningkatkan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik khutbah pada siang hari ini adalah membangun rumah. Kalau ada orang yang bilang bahwa harta tidak bisa dibawa mati, itu keliru. Pada hakikatnya harta yang kita miliki bisa dibawa ke akhirat untuk hidup dan kehidupan yang lebih sejahtera, bahagia dan harta. Caranya dengan membelanjakan harta rezeki itu di saat kita masih hidup seperti sekarang ini, dengan amalan-amalan yang syar'i seperti melaksanakan zakat, infak, sedekah, wakaf, menyantuni yatim piatu, membangun masjid, bantuan-bantuan sosial ke masyarakat dan ke manusia. Ini yang bisa kita kerjakan di saat kita masih hidup. Ada satu kisah menarik sebagai ilustrasi gambaran kalau kita ingin menggapai kehidupan di akhirat dengan surga Allah yang telah dijadikan pada hari kiamat. Kisah itu judulnya Membangun Rumah Terakhir. Alkisah, seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut seorang pemborong
ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarga. Si pemborong berkata, saya setuju permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun. Si tukang bangunan tersebut segera membangun karena kejar tayang. Ia pun mengerjakan asal cepat dan jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, lalu ia serahkan kunci rumah itu kepada sang majikan si pemborong. Pemborong tersebut kemudian menerima kunci itu dan berkata, saudaraku, rumah ini adalah hadiah untukmu karena Anda telah lama bekerja bersama. Terkejutlah tukang bangunan itu, ada rasa menyesal. Kenapa rumah yang akhirnya hendak aku tempati itu aku kerjakan semau saya, asal-asal. Saudaraku, makna dari kisah ini adalah ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tidak lain adalah rumah yang kita bangun untuk kita tempati kelak di akhirat. Oleh karena itu, mestinya kita bangun sebaik-baiknya, jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang jelek, akhirat yang tidak baik yang akan kita tempati bahkan selama-lamanya. Firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Di ayat 134 dilanjutkan ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Dari dua ayat tersebut dapat diambil hikmah, pesan dan harapan bagi hamba Allah yang beriman. Yang pertama, bahwa Allah memberi jaminan surga bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar, taat beribadah, fi'lul wajibat wa tarkul manhi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah mengundang kita untuk bersama-sama berombongan, khususnya jamaah Jumat di Masjid Al-Ilah pada hari ini, untuk menempati surga-surga. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Zumar ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila jannati zumar hatta idza jaruha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya akan diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi andai kata satu masjid ini berombongan, itu baru sedikit ukuran berombongan di akhir. Maka mari kita mencoba untuk ikut berombongan ke surga.
dengan cara tadi adalah takwa. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya pada surga dan pintu-pintu telah dibukakan, maka penjaga-penjaga yang berkata kepada mereka, kesejahteraan yang dilimpahkan atasmu, berbagailah kamu, maka masuklah kalian kekal di dalam surga. Masya Allah, barakallah. Demikian jadi Allah bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu pasti. Yang kedua, untuk menggapai surga Allah sejatinya cukup sederhana. Kita tinggal menarik diri, mau atau tidak mau. Kalau mampu dan mampu, kalau kita mau. Untuk itu maka kita berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagaimana tadi saya sampaikan, untuk senantiasa menggapai surga ini dengan melaksanakan apa yang dituntunkan, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan infak, zakat, dan sedekah. Firman Allah di dalam Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta untuk Allah yang kamu cintai. Hadirin kita Jumat yang berbahagia, maka dua hal inilah yang perlu kita persiapkan untuk kita suatu saat menghadap pada Allah dalam posisi yang mungkin sudah tidak bisa apa-apa. Kita sudah mempersiapkan bangunan rumah kita di akhir. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah dan melaksanakan meninggalkan apa yang diperintah. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakfina ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa'ala innahu basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah dengan harapan kita mempersiapkan diri untuk membangun rumah terakhir kelak kita di akhir dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan mengingatkan. Dan ini merupakan idaman bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan dengan syarat iman dan takwa. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imi, hamdan yu'afihi, ya Rabbil Majid, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalihi wa ajlihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a wa ya qadiyah. Allahumma arina haqqa haqqa وَارْجُ تَسْبِيبًا وَآيَ بَارِيَ بَارِيَ وَارْجُ تَسْبِيبًا.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma abidna fi syarril maut wa najatan minan nar wal afwa min al-syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tuwaffiqu wa la dzikrullahi